Puji nama Tuhan, pada saat hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini kita akan baca di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Tidak terasa ya adik-adik semua, kita telah memasuki bulan ketiga kita tidak bisa beribadah ke gereja. Masihkah kita konsisten bertekun menyediakan waktu secara pribadi untuk Tuhan dalam doa, merenungkan firman-Nya seperti yang kita telah kerjakan selama ini kita beribadah ke gereja? Ataukah tanpa kita sadari kita telah meninggalkan jam-jam doa pribadi kepada Tuhan? Mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak penting. Di tengah kehidupan dunia saat ini, begitu banyak pengaruh yang membuat kita tidak lagi bertekun di dalam Tuhan. Mungkin dengan kita berada di rumah, kita melakukan hobi dan aktivitas-aktivitas jasmani lain yang telah menguras waktu dan tenaga kita, sehingga kita pun mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa menyediakan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan adalah sebuah pemborosan waktu. Benarkah itu? Jawabannya tidak benar. Justru semakin kita bertekun di dalam Tuhan, hidup kita makin diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Jadi, tidak ada kata sia-sia atau mubazir jika kita berjerih lelah dan bertekun dalam perkara-perkara rohani. Alkitab dengan tegas meminta, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayat yang ke-8. Bertekun di dalam doa dan firman-Nya adalah sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dikatakan dalam Matius 7 ayatnya yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan merupakan fondasi yang kuat bagi kehidupan rohani kita. Bagaimana jika kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan? Sudah pasti kita tidak akan memiliki kekuatan rohani untuk menghadapi setiap tantangan dan badai kehidupan yang datang menyerang kita. Daud mengingatkan kita bahwa di sepanjang hari Tuhan telah mencurahkan kasih setianya kepada kita. Maka sudah seharusnya pada malam hari, di waktu pribadi kita dengan Tuhan, kita mempersembahkan syukur bagi Tuhan melalui doa kita. Milikilah kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan seperti Daud. Dikatakan dalam Mazmur 42 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
Kedekatannya dengan Tuhan adalah kunci kekuatan Daud dalam menghadapi setiap masalah. Bukan karena kekuasaan yang dimilikinya sebagai raja, Daud sadar bahwa ia tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya ia memohon kepada Tuhan, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Katakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan kita ini bukan siapa-siapa. Karena itu carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayatnya yang keempat. Nah, adik-adik, pergunakanlah waktumu sebanyak mungkin untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa beribadah ke gereja, dengan kita berada di rumah, malahan kita lebih banyak waktu lagi untuk bersekutu dengannya. Jadi, pakailah waktu sebaik-baiknya di tengah pandemi ini untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan yang dibawakan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua.